How about some pie? It's amazing how you find pie in the middle of nowhere. Pie. Customers, relax, okay? It's fun. Look where we are. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tucker yang tengah disekap oleh seorang wanita gila bernama Eleanor. Eleanor merupakan pemilik toko pie yang gila akibat ditinggal oleh suaminya bernama Patrick. Alasan Eleanor menyekap Tucker dikarenakan Tucker yang sangat mirip dengan suaminya. Kebetulan saat itu Eleanor sedang sibuk membuat pie untuk dijual. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Tucker untuk kabur dari tempat tersebut karena ia sudah tidak betah berada di sana lebih lama lagi. Akan tetapi ternyata aksi kabur yang dilakukan oleh Tucker diketahui oleh Eleanor. Bukannya mengejar Tucker yang ingin kabur, Eleanor hanya tersenyum dan bersikap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tucker pun terus berlari dan mencoba meminta pertolongan dari orang-orang sekitar. Sampai pada akhirnya Tucker pun secara tidak sengaja bertemu dengan dua orang pria yang sedang buang air kecil bernama Ned dan Kyle. Situasi Tucker yang sangat mendesak membuatnya menjadi sangat panik hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Saking paniknya, Tucker pun terus berlari hingga tiba-tiba saja Tucker menghilang seperti memasuki dimensi lain. Ned dan Kyle yang melihat Tucker merasa kebingungan dengan tingkah lakunya. Karena mereka tidak saling kenal, mereka pun lebih memilih untuk menghiraukannya dan segera kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, mereka sudah ditunggu oleh pacar Kyle yang bernama Wendy dan salah seorang wanita bernama Lily. Mereka berempat ini ternyata adalah anak band yang saat ini sedang menuju ke sebuah festival yang terletaknya di kota terpencil. Karena perjalanannya akan mereka tempuh sangatlah jauh, mereka pun menepi terlebih dahulu untuk membeli makanan. You good, bro? Just trying to help. What the fuck is he even talking about? Fuck me. How about we don't stop? How about I'm... Kebetulan ada toko pie di dekat sana, mereka pun berniat untuk membeli pie tersebut. Ternyata toko pie yang mereka hampiri adalah toko pie milik Eleanor, orang yang muncul di awal cerita tadi. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Eleanor. You should walk the friggin' just relax. What the hell was that? Whoa! I'm just... Look like models. Mereka pun langsung memesan pie pada Eleanor. Mengingat Eleanor baru saja membuka tokonya, ia perlu menyiapkan adonan terlebih dahulu. Sementara menunggu hidangan mereka disajikan, mereka memanfaatkan waktu untuk berbincang-bincang dan berkeliling tempat itu sejenak. Mereka melihat dengan seksama sejumlah foto orang yang terpajang pada dinding toko. Dari keindahan potret-potret itu, muncul dugaan dalam pikiran mereka bahwa selain memiliki bisnis toko pie, Eleanor juga memiliki keahlian sebagai fotografer yang berbakat. Terdapat salah satu foto yang membuat mereka sangat terheran-heran di mana foto tersebut menampilkan sekelompok orang yang baru saja meraih kemenangan dalam ajang sebuah kompetisi selancar. Yang membuatnya aneh, mereka terlihat mengenakan pakaian sehari-hari, bukan pakaian renang seperti yang umumnya dikenakan dalam kompetisi selancar. Selain itu, biasanya orang yang memenangkan kompetisi akan terlihat sangat senang, tetapi tidak demikian dengan orang yang ada pada foto tersebut. Ekspresi wajah mereka justru terlihat sedih. Sementara itu memperlihatkan Eleanor yang terlihat memotret mereka semua dari balik celah tembok tanpa sepengetahuan mereka. Entah apa yang dilakukan Eleanor dengan foto-foto itu, yang jelas setelah memotret mereka, Eleanor segera menyiapkan pie pesanan mereka. Setelah pesanan siap, Eleanor langsung memberikan pie itu pada Kyle. Sebelum pergi dari toko itu, Wendy dan Lily sempat berselfie untuk diposting pada akun media sosial mereka. Sementara Ned secara diam-diam mengambil bingkai foto orang-orang yang meraih kemenangan dalam kompetisi selancar. Tapi karena Ned diciduk oleh Eleanor, membuatnya merasa sangat kaget dan tanpa sengaja menjatuhkan foto itu ke bawah meja. Saat berusaha mengambil kembali bingkai foto itu, Ned sangat terkejut melihat transformasi gambar di mana orang-orang yang awalnya berdiri tiba-tiba berubah posisi menjadi berbaring. Dengan perasaan terkejut dan bingung, Ned memutuskan untuk segera meninggalkan toko itu setelah mendapat teguran dari Eleanor. Tanpa diduga, setelah kepergian mereka dari toko itu, foto itu tiba-tiba saja bergerak seolah-olah foto itu berubah menjadi hidup. Akibat ulah Ned, Eleanor pun segera membersihkan kekacauan yang terjadi. Takut Ned akan bercerita kepada teman-temannya terkait keanehan pada foto tersebut, Eleanor pun kemudian meminta pendapat pada seekor burung yang dapat berbicara, langkah apa yang harus Eleanor ambil. Burung itu mulai menghasut Eleanor untuk mengurung Ned, Kyle, Wendy, dan Lily ke dalam bingkai foto sama seperti korban-korban lainnya yang dipajang Eleanor pada dinding toko. Orang-orang yang telah mengetahui rahasianya harus segera dihukum dengan dimasukkan ke dalam foto.
Mendengar perintah itu, Eleanor segera mengedit foto mereka lalu memasukkannya ke dalam satu frame yang sama dengan background berwarna putih. Fine. Setelah mengedit foto mereka, Eleanor mulai mencetak foto tersebut dan memasukkannya ke dalam bingkai. Benar saja, akibat ulah Eleanor, Ned, Kyle, Wendy, dan Lily yang tadinya ada di dalam mobil tiba-tiba saja berpindah ke dalam foto. Perpindahan itu sama persis seperti apa yang dialami oleh Tucker. Mereka pun baru menyadari bahwa mereka saat ini berada di dalam bingkai foto. Ned, Kyle, Wendy, dan Lily juga melihat Eleanor yang membawa mereka untuk dipajang pada dinding toko tersebut. Karena mereka terlalu berisi, Eleanor mulai mengguncangkan foto itu yang membuat mereka menjadi pingsan. Setelah tersadar, mereka pun mencoba berbagai cara agar bisa keluar dari dalam bingkai. Namun, usaha mereka sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil. Ponsel mereka juga tidak mendapat sinyal satupun sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Keesokan paginya, orang-orang yang telah lama terperangkap di dalam bingkai mulai terbangun dari tidur mereka. Mereka semua menyadari bahwa ada tamu baru yang bernasib sama seperti mereka terperangkap di dalam bingkai foto. Mereka semua pun hanya bisa saling menyapa dengan melambaikan tangan. Ned, Kyle, Wendy, dan Lily mencoba berkomunikasi menggunakan gerakan isyarat, ingin tahu berapa lama mereka berada di tempat tersebut. Sepasang kekasih yang terjebak di dalam bingkai foto itu menjawab bahwa mereka sudah terperangkap di dalam sana selama kurang lebih 20 tahun. Meski telah berada di sana selama bertahun-tahun, mereka mengungkapkan bahwa tubuh mereka tidak menua dan anehnya mereka tidak merasa lapar karena kehidupan di dalam bingkai tersebut memberikan mereka keabadian tanpa bergantung pada kebutuhan-kebutuhan manusiawi. Tak berselang lama, Eleanor pun datang dan semua orang dengan cepat kembali ke posisi awal mereka. Eleanor ternyata berniat memajang foto dari Tucker yang telah dia kurung ke dalam bingkai foto. Merasa kesal dengan tingkah Eleanor, Lily pun nekat mengacungkan jari tengah sehingga membuat Eleanor menjadi marah. Akibatnya, Eleanor terpaksa memisahkan Lily dari yang lainnya dan memasukkannya ke dalam frame yang sangat sempit. Itu adalah hukuman yang didapatkan Lily akibat berani melawan Eleanor. Lily pun berusaha meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat dan meminta Eleanor untuk mengeluarkannya dari frame tersebut. Eleanor pun lebih memilih untuk menghiraukannya dan membawa bingkai foto Lily untuk dipajang pada dinding toko. Sementara itu, di tempat lain memperlihatkan seorang mantan sheriff bernama Sydney yang ditugaskan kembali oleh kepolisian untuk menyelidiki sebuah mobil yang ditemukan terbengkalai. Saat ini pihak kepolisian sedang disibukkan dengan kasus hilangnya orang-orang di kota tersebut. Ternyata kejadian itu tidak hanya menimpa Kyle dan teman-temannya saja, melainkan sudah ada banyak orang yang menghilang di kota itu. Meskipun Sydney merupakan mantan sheriff, kepolisian terpaksa menugaskannya kembali akibat kurangnya tenaga sheriff di kota itu. Para sheriff lainnya tengah sibuk menangani kasus orang hilang yang hingga kini belum dapat mereka pecahkan dan kini jumlah kasus tersebut bertambah setelah ditemukannya mobil terbengkalai. Setelah mendapatkan perintah, Sydney dengan segera pergi ke lokasi. Rupanya mobil tersebut dimiliki oleh Kyle dan teman-temannya yang saat ini terperangkap di dalam bingkai foto. Sydney pun mencoba mencari barang bukti dan mencari identitas pemilik mobil tersebut. Di sana, Sydney hanya menemukan sebuah poster band yang kemungkinan salah satu dari mereka adalah pemilik mobil tersebut. Selain itu, Sydney juga menemukan adanya kotak apai milik Eleanor. Muncullah kecurigaan bahwa Eleanor mungkin ada kaitannya dengan menghilangnya orang-orang di kota tersebut. Tak berselang lama, salah satu teman Sydney datang bernama Tom. Sydney pun menunjukkan poster band itu pada Tom dan apabila Tom sempat melihat orang-orang di dalam poster itu, Sydney meminta Tom untuk menghubunginya. Thanks for coming. Yeah. You chased up these kids on social media. Kids got drunk, ran off the road. Tom pun segera pergi sementara Sydney kembali ke rumah untuk mencari tahu asal-usul toko pai yang dimiliki oleh Eleanor. Tom pun berhenti di depan toko pai milik Eleanor setelah melihat toko Eleanor yang membutuhkan tenaga kerja. Tom tertarik untuk mencari pekerjaan serabutan demi mendapatkan penghasilan tambahan dan dia siap melakukan apapun yang dibutuhkan oleh Eleanor.
Saat sedang menyapu, Tom secara tidak sengaja melihat foto dalam bingkai itu mirip dengan orang-orang yang ada dalam poster yang ditunjukkan oleh Sydney. Ternyata setiap kali ada pelanggan atau orang lain yang memasuki toko itu, semua foto orang-orang yang terjebak di dalam bingkai akan membeku dan tidak bisa bergerak. Itulah alasan mengapa Tom hanya melihat mereka sebagai foto biasa. What are you looking at? Talent like this. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tom pun segera pergi ke rumah Sydney untuk memberitahukan apa yang dia lihat di toko pai milik Eleanor. Sesaat setelah kepergian Tom, barulah orang-orang yang terjebak di dalam bingkai foto bisa bergerak kembali. Ned, Kyle, Wendy, dan Lily menyadari bahwa setiap kali ada pelanggan yang datang, mereka pasti akan terdiam sehingga membuat mereka tidak bisa meminta pertolongan. Oleh karena itu, Ned memiliki ide cerdik dengan mengubah tulisan kemenangan dalam kompetisi selancar menjadi Help Us agar bisa dibaca oleh pelanggan yang mampir. Yes! You see a pig? Is anybody watching? Is there like anybody? Kembali lagi ke Tom yang baru tiba di rumah Sydney. Tom bercerita pada Sydney bahwa ada yang aneh dengan Eleanor dan dirinya sangat yakin Eleanor pasti menyembunyikan sesuatu. Tom berencana untuk kembali ke toko pai Eleanor nanti malam untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih sambil mencoba menggali lebih dalam tentang keanehan yang dirasakannya. She seen the kids? They must have stopped in there. And we had a long talk. About the kids. Hey, Barn. Tak terasa malam pun telah tiba dan Tom segera kembali ke toko pai milik Eleanor untuk melanjutkan pekerjaannya yaitu mengepel. Saat ingin mendekati foto yang sempat ia lihat sebelumnya, Tom sangat terkejut melihat tulisannya berubah menjadi Help Us. Di saat Tom lengah, Eleanor langsung memukul Tom dengan keras hingga membuatnya tewas di tempat. Orang-orang yang terjebak di dalam bingkai menyaksikan kejadian mengerikan itu merasa tidak tega dengan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Eleanor. Mayat Tom kemudian disembunyikan oleh Eleanor di lemari pendingin dan dia pun segera membereskan segala kekacauan yang terjadi. Kematian Tom yang begitu tragis memunculkan kembali kenangan pahit tentang kematian suami Eleanor yaitu Patrick yang meninggal akibat jatuh dari ketinggian. Dahulu hubungan mereka dipenuhi dengan kekerasan yang dilakukan Patrick terhadap Eleanor. Patrick yang suka berselingkuh dan minum minuman keras kerap kali meluapkan emosinya dengan menyiksa Eleanor. Bahkan burung kesayangan Eleanor pun menjadi korban dari kekejaman Patrick. Seiring dengan perlakuan kasar dan kekejaman Patrick, Eleanor diam-diam mencari jalan keluar dari penderitaan tersebut. Dia pun memutuskan untuk memuja dan bersekutu dengan iblis jahat. Iblis itu menghasut Eleanor untuk membunuh Patrick dengan cara mendorongnya dari ketinggian. Karena Eleanor telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh iblis itu, Eleanor meminta iblis itu untuk menciptakan sebuah kutukan di mana setiap kali dia mencetak foto seseorang, orang itu akan terjebak di dalam foto tersebut. Iblis itu pun setuju dan kutukan itu berhasil diciptakan. Eleanor pun memanfaatkan kutukan yang dia miliki untuk menculik banyak orang, lalu dia penjarakan dalam bingkai foto. Cara satu-satunya untuk terlepas dari kutukan itu adalah dengan menghancurkan bingkai foto tersebut. Iblis itu akan selalu menjadi pendamping setia yang selalu menemani setiap langkah Eleanor menjelma dan bersemayam di dalam tubuh burung peliharaannya. Inilah sebabnya mengapa kadang-kadang Eleanor terlibat dalam percakapan dengan burung karena iblis itu bersemayam di dalamnya. Setelah kembali dari ingatan masa lalunya, burung itu kembali menghasut Eleanor untuk membunuh semua orang yang terjebak di dalam bingkai dengan cara memotong foto-foto tersebut. Iblis itu membutuhkan lebih banyak makanan agar dia bisa menjadi lebih kuat. Hasutan itu membuat Eleanor berubah menjadi kejam dan membunuh sebagian besar orang yang terperangkap di dalam foto tersebut, termasuk Tucker yang juga menjadi salah satu korbannya. Sementara itu, di dalam bingkai foto, Ned dan Kyle terlibat dalam pertengkaran akibat perbedaan pendapat mereka. Saat adu argumen berlangsung, bingkai foto itu tiba-tiba bergeser, memicu munculnya ide cerdas di benak mereka berdua. Dengan mengajak Wendy, mereka bertiga secara serentak melompat dengan harapan agar bingkai itu jatuh dan pecah. Dalam usaha mereka, tiba-tiba Sydney datang ke toko pai milik Eleanor untuk mencari Tom yang tidak bisa dihubungi sejak tadi. Sydney pun melihat ada bekas seperti darah berada di lantai dan segera mengikuti bekas darah tersebut yang ternyata menuju ke bagian dapur. Di sana Sydney pun terkejut setelah melihat mayat Tom yang sudah berada di dalam lemari pendingin. Saking terkejutnya, Tom secara tidak sengaja menjatuhkan barang-barang sehingga didengar oleh Eleanor yang saat itu sedang membunuh orang-orang dengan memotong foto-foto itu menggunakan mesin pemotong.
Dengan cerdiknya, Eleanor menjebak Sydney dengan berteriak meminta pertolongan, berharap Sydney akan datang ke arahnya. Ketika Sydney datang, Eleanor langsung melukai Sydney, membuatnya menjadi tak berdaya. Dalam kondisi yang tak berdaya, Eleanor segera memotret Sydney lalu mencetak fotonya agar dia terjebak di dalam foto tersebut. Kembali lagi ke Nate, Kyle, dan Wendy yang masih berusaha untuk menjatuhkan bingkai foto itu. Namun sayangnya usaha mereka tak kunjung membuahkan hasil. Beruntungnya ada seekor kucing peliharaan Eleanor yang tertarik dengan pergerakan yang dibuat oleh mereka bertiga, sehingga bingkai itu berhasil jatuh dan pecah. Mereka kemudian kembali ke bentuk ukuran manusia normal. Kyle dan Wendy merasa senang karena akhirnya mereka bisa keluar dari penjara terkutuk itu. Tapi rasa senang Kyle dan Wendy sirna karena mereka berdua ditabrak oleh pengendara mobil yang melaju dengan sangat kencang. Nate pun merasa bersedih melihat kematian Kyle dan Wendy. Setelah itu, Nate pun berniat untuk kembali ke toko pie milik Eleanor demi menyelamatkan Lily yang masih terjebak di sana. Ternyata Nate memiliki perasaan suka terhadap Lily, sehingga hal itulah yang membawanya kembali untuk menyelamatkan Lily. Terjadilah pertarungan sengit antara Nate dan Eleanor. Stop! Eleanor yang sedang bertarung dengan Nate secara tidak sengaja menjatuhkan foto Sydney hingga pecah. Sydney pun kembali ke ukuran manusia normal. Sydney pun segera mengambil tindakan dengan memotret Eleanor lalu mencetak fotonya agar Eleanor terjebak di dalam foto tersebut sama seperti apa yang dia lakukan padanya. Sydney pun sudah tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kamera dan mesin pencetak foto tersebut. Karena telah kehabisan banyak darah, Sydney pun meninggal di tempat. Kini tersisa Nate yang mencoba membebaskan Lily dari kutukan foto tersebut. Setelah Lily terbebas, Lily segera pergi mencari bantuan, meninggalkan Nate sendirian di rumah Eleanor untuk sementara waktu. Kemudian muncullah sesosok iblis yang mulai menghasut Nate agar menjadi tuannya yang baru dan melanjutkan kutukan itu. Nate yang kuat dengan imannya menolak berurusan dengan iblis. Akibatnya iblis itu menjadi sangat marah dan membunuh Nate di tempat. Selang beberapa saat, Lily kembali untuk menyelamatkan Nate yang terluka. Seketika Lily merasa bersedih setelah melihat Nate yang sudah meninggal. Ternyata Lily juga memiliki perasaan suka pada Nate, tapi dia tidak bisa menyatakan rasa cintanya karena Nate telah meninggal dunia. Dalam kesedihannya, iblis itu datang menghasut Lily dengan mengatakan bahwa penyebab kematian Nate karena ulah dari Eleanor. Mendapat bisikan seperti itu, Lily yang melihat Eleanor terjebak di dalam foto langsung membunuhnya di tempat. She took that from you. Master the pain, Lily. 6 bulan kemudian, Lily datang ke toko pie milik Eleanor yang kini sudah terbengkalai. Lily berencana untuk membangun bisnis tato dengan iblis yang bersemayam pada tubuh burung Eleanor. Setelah mendapat hasutan dari iblis itu, Lily pun berubah menjadi pemuja iblis tersebut. Kini dirinya tak bisa berhenti membunuh orang lain dengan menggunakan kekuatan kutukan yang diberikan iblis itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.